Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Arman? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap di rumah, semangat untuk belajar walaupun kita dipisahkan dengan jarak. Mari kita mulai melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang reproduksi. Ini lanjutannya yang ketiga, yaitu proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan berlangsung proses yang berbeda yang sesuai dengan struktur masing-masing. Inilah salah satu keteraturan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap organ yang diciptakan didesain sedemikian rupa sehingga sesuai untuk melangsungkan proses atau fungsi tertentu. Proses apa saja yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan? Untuk mengetahuinya, kita harus menyimak terlebih dahulu hal-hal seperti berikut di bawah ini. A. Spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pemasakan sel kelamin laki-laki. Spermatogenesis berlangsung di dalam testis. Proses pembentukan spermatogenesis, sel sperma dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon. Aktifnya hormon-hormon tersebut dipengaruhi oleh kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon luteinizing hormon, atau kita sering singkat LH, dan hormon perangsang follicle stimulating hormone FSH. LH merangsang sel yang leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, hormon testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder FSH, merangsang sel sertoil untuk menghasilkan ABF, androgen binding protein, yang akan memacu spermatogenesis. Proses pemasakan spermatosit menjadi sel sperma disebut namanya spermiogenesis. Spermiogenesis terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Proses spermatogenesis diawali dengan sel-sel primordial diploid di dalam testis, membelah berkali-kali dan membentuk spermatogonium 2N. Spermatogonium mengalami perkembangan dan membentuk spermatosit primer E2N. Spermatosit primer membelah secara meiosis menghasilkan 2 buah sel spermatosis sekunder haploid N. Tiap sel spermatosis sekunder membelah secara meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid haploid N. Setiap spermatid mengalami pematangan menjadi sel sperma. Apabila spermatogenesis sudah selesai, ABF tidak diperlukan lagi. Setelah itu, sel sentroid akan menghasilkan hormon inhibrin untuk memberi umpan balik kepada hipofisis agar menghentikan sekresi FSH dan LH. Coba kalian simak di gambar di samping. 1 dari mulai spermatogonium ke spermatosis primer, selanjutnya membelah sehingga menjadi 4 bagian. Selanjutnya, sel sperma yang dihasilkan dari proses spermatogenesis terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Pada bagian kepala mengandung inti dan akrosom. Dengan adanya bagian akrosom dapat menyebabkan kepala sperma meruncing. Bagian akrosom mengandung enzim hyaluronidase dan akrosin proteinase. Kedua enzim ini
untuk menembus lapisan pelindung sel telur. Bagian tengah leher sel sperma terdapat banyak mitokondria sebagai penghasil tenaga untuk pergerakan sel sperma. Bagian ekor sel sperma selalu bergerak sehingga sel sperma dapat mencapai ovum. Kita lihat ya, kayak bentuknya kayak ikan lele ya, mencari. Yang B, oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel kelamin perempuan. Oogenesis berlangsung di dalam ovarium. Proses oogenesis ini dipengaruhi oleh beberapa jenis hormon. Hormon-hormon tersebut dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, di antaranya FSH yang merangsang pertumbuhan sel-sel folikel di sekeliling ovum. Ovum yang matang diselubungi oleh sel-sel folikel yang disebut folikel de Graaff. Folikel de Graaff menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen merangsang kelenjar hipofisis untuk menyekresikan hormon. LH hormon ini merangsang terjadinya ovulasi. Selanjutnya, folikel yang sudah kosong dirangsang oleh LH untuk menjadi badan kuning atau corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan hormon yang progesteron, sehingga progesteronnya ini tidak diproduksi lagi. Akibatnya FSH mulai terbentuk kembali dan proses oogenesis dimulai kembali. Oogenesis dimulai dari pembelah sel induk telur atau oogonium yang terdapat di dalam ovarium. Sejak bayi masih dalam kandungan hingga dewasa, oogonium dapat ovarium mengalami perkembangan. Oogonium pada masa bayi memperbanyak diri secara mitosis, membentuk oosit primer ketika bayi perempuan berusia kurang lebih 6 bulan. Oosit primer mengalami meiosis 1, namun oosit primer berhenti membelah hingga masa pubertas. Ada gambar di samping, gambar 16. Ini diagram oogenesis. Pada masa puber, oosit primer melanjutkan meiosis 1. Pada meiosis 1 ini, oosit primer membelah menjadi 2 sel yang berbeda ukuran. Sel yang berukuran besar disebut oosit sekunder atau N, dan sel yang berukuran kecil disebut badan kutub primer M. Oosit sekunder melanjutkan tahap meiosis 2, namun meiosis 2 ini tidak diselesaikan sampai tahap akhir, melainkan berhenti sampai terjadi ovulasi. Jika tidak terjadi pembuahan, oosit sekunder akan mengalami degenerasi. Jika terjadi pembuahan, oosit sekunder dan badan kutub primer akan melanjutkan meiosis 2. Pembelahan oosit sekunder menghasilkan 1 ootit dan 1 badan kutub sekunder. Secara bersamaan, pembelahan badan kutub primer menghasilkan 2 badan kutub sekunder. Jadi dari meiosis 2 dihasilkan 1 ootit dan 3 badan kutub sekunder. Selanjutnya, ketiga badan kutub tersebut ini akan mengalami degenerasi. Sementara itu, ootit akan berkembang membentuk ovum atau sel telur. Ovum yang telah masak dihasilkan setelah anak perempuan memasuki masa puber. Pelepasan ovum yang berupa oosit sekunder dari ovarium disebut namanya ovulasi. Bersamaan dengan keluarnya ovum yang berupa oosit sekunder dari ovarium, dinding rahim akan menebal untuk persiapan perkembangan janin. Namun, dinding rahim dan ovum akan meluluh serta diikuti pendarahan apabila tidak terjadi fertilisasi. Peristiwa ini dikenal dengan nama menstruasi. Untuk lebih memahaminya, kita akan melihat ada perbedaan proses spermatogenesis dan oogenesis. Kamu lihat di situ. Nanti ada tugas untuk membuat model proses spermatogenesis dan oogenesis.
Ini kalian coba simak. Kita di sini akan melanjutkan lagi ke C, siklus menstruasi. Menstruasi atau haid adalah pendarahan secara periodik dan siklit dari uterus yang disertai peluruhan endometrium. Menstruasi terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung dalam 28 hari. Namun, siklus menstruasi tersebut sangat bervariasi untuk setiap individu, yaitu berkisar antara 24 hingga 40 hari. Nah, bagaimana tahapan-tahapan dalam siklus menstruasi? Siklus menstruasi terbagi menjadi 3 fase, yang fase menstruasi, fase proliferasi, dan ovulasi, serta fase sekresi. Kita coba satu persatu ya. Sekarang fase 1, fase menstruasi terjadi pada hari ke-1 hingga ke-5 dari siklus menstruasi. Fase ini dimulai saat produksi progesteron dihentikan. Pada fase ini dinding rahim yang semula menebal akan meluruh yang disertai dengan pendarahan. 2. Fase proliferasi dan ovulasi terjadi pada hari ke-6 hingga ke-14. Fase ini merupakan tahap penyembuhan pembuluh-pembuluh darah yang pecah pada saat terjadinya menstruasi, FSH, follicle stimulating hormone, mulai dari produksi untuk memacu pematangan ovum di ovarium. Pada saat yang sama, estrogen juga dihasilkan untuk memacu penebalan dinding rahim. Adanya peningkatan kadar estrogen yang mengakibatkan terhambatnya pembentukan FSH, sehingga hipofisis melepaskan luteinizing hormone LH. LH merangsang terjadinya ovulasi. Ovulasi biasanya terjadi pada hari ke-14, dihitung sejak hari pertama menstruasi. Pada saat ovulasi, oosit sekunder terlepas dari folikel. 3. Fase sekresi terjadi pada hari ke-15 hingga hari ke-28 setelah menstruasi. Pada fase ini, hormon progesteron memacu terjadinya penebalan dinding rahim. Apabila terjadi pembuahan, produksi progesteronnya dilanjutkan. Selain itu, estrogen juga diproduksi. Hormon-hormon ini berperan dalam proses implantasi embrio. Produksi progesteron dan estrogen dihentikan jika tidak terjadi pembuahan. D. Fertilasi dan kehamilan. Fertilasi atau pembuahan terjadi saat oosit sekunder yang mengandung ovum dibuahi oleh sperma pada umumnya. Fertilasi terjadi segera setelah oosit sekunder masuki oviduk, jadi pembuahan sekunder. Tahukah kamu bahwa dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan, hanya 1 sel sperma yang bisa membuahi ovum? Setelah salah satu sel sperma memasuki membran sel ovum, maka secara langsung ovum akan menyusun suatu bentukan yang tidak dapat dilewati, yaitu sel sperma lainnya. Setelah terjadi peleburan, akan terbentuklah zigot. Zigot bergerak menuju uterus dan melewati oviduk sambil membelah secara mitosis. Selanjutnya zigot mengalami perkembangan menjadi embrio dan akan tertanam implantasi ke dalam endometrium. Jika implantasi embrio ini berhasil, terjadilah proses kehamilan atau gestasi. Perkembangan embrio selama kehamilan dapat dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama, kedua, dan ketiga. Selama berlangsungnya kehamilan, terbentuknya beberapa membran kehamilan, yaitu siklus Vitellinus, chorion, amnion, cairan ketuban, dan allantois. Sakus fetus atau kantung telur. Kantung kuning telur merupakan pelebaran endodermis yang berisi persediaan makanan bagi embrio. Amnion, cairan ketuban. Amnion merupakan kantung yang berisi cairan tempat embrio mengapung. Amnion memiliki beberapa fungsi, diantaranya memberi ruang gerak bagi janin selama berkembang, melindungi janin dan benturan dengan dinding rahim.
sehingga cadangan cairan dan nutrisi bagi janin, menjadi inkubator atau pengatur suhu alami, sebagai pelumas atau pelicin sehingga membantu proses kelahiran bayi, sebagai pendeteksi kelainan keturunan genetik pada janin dan menjadi penjaga janin dari serangan bakteri atau patogen lain karena memiliki aktivitas antibakteri. 3. Allantois. Allantois ini merupakan selaput yang membentuk tali pusar. Di dalam allantois terdapat pembuluh darah yang menghubungkan embrio dengan plasenta. Allantois berfungsi menyalurkan makanan dan oksigen ke embrio. Salah satu allantois juga berfungsi sebagai saluran pengeluaran zat-zat sisa dari embrio pada manusia. Allantois merupakan kantong kecil dan masuk ke dalam jaringan tangkai badan, yaitu bagian yang akan berkembang menjadi tali pusar. Perhatikan gambar di samping. Selama berlangsungnya proses kehamilan, terbentuk beberapa membran kehamilan. Misalnya, bagian yang ditunjuk huruf Q pada bagian tersebut dapat digunakan sebagai mendeteksi kehamilan keturunan genetik pada janin. Mengapa demikian? Nah, kita lihat di sini nanti ada beberapa contoh yang ada pada proses apa saja yang terjadi pada bagian P dan Q. Saya rasa materi kali ini sampai di sini saja dulu. Nanti akan kita lanjutkan tentang pada penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Mudah-mudahan kalian dapat menyimaknya dengan secara baik agar kalian dapat memahami, dibaca berulang-ulang dan diberi stabilo yang untuk di mana akan kita coba ingat kembali. Semangat untuk belajar di rumah. Sekian, alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.